Akulah Jibril, malaikat yang suka membagi-bagikan wahyu. Aku suka berjalan di antara pepohonan. Jika ada angin mendesir, itulah aku. Jika pohon bergoyang, itulah aku, yang syarat beban wahyu, yang dipercayakan Tuhan ke pundakku. Sering wahyu itu aku naikkan seperti layang-layang sampai jauh tinggi di awan, dengan seuntas benang yang menghubungkannya. Sementara itu, langkahku melentur-lentur melayang di antara batang pisang dan mangga. Akulah Jibril, malaikat yang telah membagi-bagikan wahyu kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Yang kedatanganku senantiasa ditandai dengan gemerisnya angin di antara pepohonan atau di padang pasir. Wahyu adalah kalimat-kalimat yang berat, namun ringan jenjingannya. Itulah makanya telah kunaikkan ia sebagai layang-layang ke bawah. Manakala kulihat ada anak-anak yang sulit berpikir, pada kepalanya, maka kagetlah ia sambil meraba kepalanya. Ia menengok-nengok ke atas, kemudian anak itu akan terbuka kembali pikirannya, sehingga ia bisa menjawab soal-soal di kelas nantinya. Akulah Jibril, yang pada suatu hari melihat sebuah sekolah dasar yang anak-anaknya sedang mampat pikirannya. Maka kutukikan layang-layanganku seperti hendak menyerbu layangan-layangan yang lain, tepat di tengah atap itu. Brak, brak, kadabrak. Beberapa genting kuperintahkan jatuh. Tentu saja kubikin tidak mengenai mereka, melainkan kepingan-kepingan itu biarlah jatuh ke lantai saja. Mereka terkejut. Semuanya menengok ke atas tanpa langit-langit itu, hingga lubang menganga itu menghantarkan sinar matahari ke dalam. Setelah kukirimkan hujan khusus lewat lubang atap itu, mereka bubar keluar. Di halaman sekolah, guru dan murid-murid itu terheran-heran memandang ke langit. Bagaimana mungkin ada hujan setempat yang begitu kecil? Demikian mereka saling berkata, yang kusambut dengan senyuman saja. Yang semuanya menyenangkan adalah pikiran guru dan murid-murid itu menjadi segar, dan kemudian mereka ramai-ramai belajar di sebuah bukit yang rimbun di seberang sekolah. Sebenarnya itulah yang kukehendaki. Mengapa belajar di dalam kelas saja? Apakah padang rumput yang luas itu bukan kelas? Ketika tukang kebun yang diberitahu untuk mengganti genting yang pecah itu datang ke dalam kelas, ia hanya tertegun saja. Mana genting yang pecah yang harus kuganti? Mana lantai yang kotor yang harus kusapu? Begitu gurunya. Tentu saja ia bergumam terus, sebab memang tidak ada sesuatu pun yang tidak beres di dalam kelas itu. Segalanya baik-baik saja, sebab ketika mereka berbondong-bondong ke bukit, buru-buru aku ganti genting yang pecah itu, dan aku sapu lantai yang kotor oleh kepingan-kepingan itu. Ketika mereka kembali ke atas mau berkemas-kemas pulang, mereka juga melihat sekelilingnya dan tentu saja mereka mengira tukang kebun yang mengerjakannya. Guru itu menghampiri tukang kebun. Cepat juga Bapak bekerja. Allah, biasa karena terbiasa. Begitu jawab tukang kebun yang suka berpantun dan berperibahasa itu. Sebuah jawaban sambil lalu, hanya untuk mempercepat pembicaraan. Meskipun di sela-sela ucapannya itu, ada bundelan keheranan yang makin bertambah-tambah saja. Bagi saya, tentu saja itu sebuah jawaban yang bagus. Maka aku bisikan ke telinganya, itu jawaban yang bagus, Pak. Yang membuat ia terkejut dan menengok ke sekeliling mencari siapa gerangan yang bersuara. Cuma, rupa tidak ada. Tukang kebun itu buru-buru menghindar. Akulah Jibril, yang angin adalah aku, yang embun adalah aku, yang asap
adalah aku. Yang gembirsik adalah aku. Yang menghantar panas dan dingin adalah aku. Aku mengirimkan kesejukan, pikiran segar yang mengajak giat belajar. Akulah yang menyodorkan keheranan sekaligus jawaban. Aku di kebun rimbun. Aku di padang pasir. Aku di laut. Aku di gunung. Aku di udara. Kukirimkan layang-layangku kepadamu, kepada kalian, di waktu kalian giat belajar. Sebenarnya, aku di sisimu. Benar-benar di sisimu. Sekarang ini juga, akulah yang mengelus lidah anak-anak kelas 0 besar, supaya tidak keluh waktu membaca dan menyanyi. Akulah Jibril, yang pada suatu malam mendatangi tukang kebun itu ke dalam mimpi. Kukatakan kepadanya bahwa aku ingin bermain dengan anak-anak semuanya. Ketika ia bangun dari mimpinya, kira-kira jam 3 malam, ia termangu-mangu duduk di tempat tidur. Istrinya acuh tak acuh melihat dia, sambil menggeliat membalikkan tubuhnya dan tidur lagi. Sementara 3 orang anaknya lelap sekali. Pagi harinya, ia menemui guru sekolah dan mengatakan bahwa Jibril lah yang memecahkan genting dan menggantinya kemarin, dan menggantinya sendiri. Guru itu mengira tukang kebun ini mengigau. Lalu, siang hari ia pergi ke bukit dan membuat jaring dari serabut kelapa yang dipilihnya kecil-kecil, merupakan tali-tali panjang. Tentu saja aku diam-diam membantunya, yaitu mencarikan serabut kelapa di sana-sini. Selama 1 minggu siang malam, jaring itu dikerjakannya. Sebagai imbalannya, tanaman ubi dan singkongnya kutiup menjadi besar-besar. Pada hari ke-8, dipasanglah jaring itu di bukit. Ketika guru dan murid-murid yang telah membiasakan belajar di alam terbuka melihat tukang kebun sendirian, semuanya mendekat. Jaring ini untuk apa, Pak? Untuk menjaring malaikat. Malaikat? Ya, malaikat. Benar, benar. Boleh kami bantu, Pak? Boleh, tentu saja. Malah setelah itu kalian akan saya ajak menunggu jaring ini. Kenapa mesti ditunggu? Sebentar lagi Jibril akan memegang toyongan terperangkap di jaring ini. Jangan berlebihan, Pak. Bicaraku tidak melebih-lebihkan. Apa adanya saja. Jika kalian percaya, silahkan. Aku ajak kalian hari ini untuk bersenang-senang. Jika Jibril tertangkap, apakah ia tidak mampu melepaskan diri, sedangkan ia adalah seorang malaikat? Tidak mungkin, karena sayapnya akan kurenggut. Jadi, dia punya sayap. Guru itu cuma tersenyum saja. Bapak sedang mimpi, katanya lirih, dan yang dijawab oleh tukang kebun itu, ini nyata. Setelah sekolah usai, semua anak ternyata punya minat terhadap usaha menjaring malaikat itu. Hanya guru itu saja yang terus pulang. Lalu mereka mengendap melingkari jaring itu. Akulah Jibril yang angin. Seketika terpancang jaring itu kuat-kuat. Aku terus menubruknya. Tersangkutlah aku di dalamnya. Sayapku juga terjerat kukuh. Maka bergontoyonganlah aku seperti sedang main ayun-ayunan. Mula-mula anak itu terbengong-bengong, menatapku, seperti menatap burung dalam sangkar. Yang membuatku merasa aneh adalah ternyata mereka takut kepadaku. Kini aku telah benar-benar ngejawantah. Tiba-tiba bersoraklah mereka semua. Anak-anak itu mengelilingiku. Mereka bernyanyi beramai-ramai. Wahai Jibril yang suka menubruk-nubruk, Anda kemarin memecahkan genting kelas kami. Sekarang Anda terjaring. Cobalah lari, cobalah lari. Begitu kalimat nyanyiannya dan diulang-ulang terus. Akulah Jibril yang kemudian merasa geli dan terheran. Mereka begitu saja bisa menciptakan nyanyian baru, juga memanggilku dengan sebutan Anda. Kenapa tidak berengkau saja? Aku menjawab mereka dengan nyanyian yang kuciptakan secara tiba-tiba juga. Wahai kamu toh tak mungkin menjaring malaikat.
Wahai kamu toh tak mungkin menjaring angin. Akulah Jibril, akulah angin. Mereka kemudian bergandengan dan tetap melingkari terus. Nyanyi mereka tambah keras. Silahkan lari, silahkan lari. Aku menjawab, jika jaringku kais, kalian pasti menangis. Mereka pun menjawab, silahkan kais, silahkan kais. Dan mereka pun terbahak-bahak melirikku. Tukang kebun itu berteriak, tak kukira mimpiku juga jadi nyata. Ia pun ikut menari-nari. Akulah Jibril yang saat ini benar-benar merasakan kegembiraan. Bermain dengan anak-anak memang jarang. Biasanya tugasku berat saja adanya. Tetapi akulah angin yang harus beredar terus ke seluruh bumi, ke semua tempat-tempat lapang, juga tempat-tempat tersembunyi. Sementara mereka masih menari dan menyanyi terus, kutinggalkan mereka dengan kuganti tubuhku dengan seonggak daun pisang kering. Sebelum benar-benar pergi, aku ingin melihat mereka kaget. Setelah melihat jaring-jaring itu kembali dan isi di dalamnya yang sebenarnya, mereka melongo dan satu-satu menangis. Aku tersenyum pergi. Akulah Jibril. Akulah angin. Akulah daun-daun kering. Tak mungkin kutinggalkan mereka anak-anak manis, begitu saja tanpa memberinya apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Esok harinya, seluruh sekolah itu tercengang ketika mereka melihat layang-layang yang kukaitkan semalam di atap tinggi dengan benang panjang sekali. Siapa saja boleh membiarkan layang-layang itu sepanjang masa terikat di situ, atau mengambilnya menjadi miliknya. Terserah.